Kemudian kaitannya dengan pengaruh di daerah lain, ya perang Diponegoro ini pengaruhnya berkumandang ke berbagai daerah, termasuk ketika Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado, maka kemudian beliau menjadi sangat dikhawatirkan keadaannya karena banyak sekali rakyat yang sangat menghormati beliau. Demikian pula ketika dipindahkan ke Makassar, pengikut-pengikut beliau yang menyebar ke berbagai penjuru Jawa, membuka wilayah-wilayah baru menjadi para pepunden desa. Di antara pengikut beliau yang dibuang, misalnya Kiai Mojo, itu kemudian juga membuka dakwah di wilayah Tondano di Minahasa, sehingga menjadi cikal bakal kampung Jawa Tondano. Sedemikian pula Panglima beliau, Sentot Alibasa Prawilodirjo, dikirim ke Sumatera Barat untuk memerangi kaum Padri, tetapi tidak mau, dan menyatakan kaum Padri adalah saudaranya, sehingga kemudian Sentot dibuang ke Bengkulu di bagian barat Sumatera. Itu diantara pengaruh-pengaruh yang meluas, dan sampai zaman berikutnya Diponegoro menjadi nama yang sangat bergaung dan ditakuti di mana-mana. Muktamar Muhammadiyah beberapa kali menampilkan lukisan wajah Pangeran Diponegoro, demikian pula beberapa kali kongres Sarekat Islam juga demikian. Dan nama Diponegoro ini menjadi simbol Ratu Adil di abad ke-19. Yang nanti akan dicitrakan orang Jawa, akan muncul Ratu Adil abad ke-20 yang mereka identifikasi sebagai Pak Cokro, yang kemudian nanti Pak Cokro, HS Cokro Aminoto, disebut sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Itu di antara pengaruh-pengaruhnya. Kemudian, mengapa Pangeran Diponegoro berunding? Tadi sudah disinggung oleh Dr. Mutia Amini. Tentu banyak sekali pertimbangan yang kemudian harus diambil pada saat itu. Yang pertama, bahwasanya memang ini strategi Jenderal de Kock yang licik, memanfaatkan kepercayaan Pangeran Diponegoro kepada beliau. Salah satu sifatnya sebagai seorang ksatria Jawa yang menaruh hormat kepada lawannya meskipun dia adalah musuh. Tetapi di sisi lain juga kita harus pahami konteks sosial dan ekonomi pada saat itu. Perang Diponegoro ini ya meskipun berhasil menewaskan 15.000 serdadu Belanda, 8.000 serdadu Eropa, dan 7.000 serdadu Huptruppen, tetapi korban di pihak rakyat juga sangat besar. Hampir 200.000 nyawa rakyat Jawa melayang selama masa perang tersebut. Itu ya, 2,5 juta penduduk yaitu terdampak, ya, termiskinkan karena berbagai sebab, karena perang, ketakutan, maupun juga wabah penyakit yang terjadi pada saat itu. Dan posisi Pangeran Diponegoro menjadi di wilayah Pajang, Kedu, Mataram, sampai ke Madiun, ini menjadi sudah banyak kehilangan dukungan rakyat, apalagi dengan strategi teritorial yang diperintahkan Jenderal de Kock kepada Kolonel Clarence dan Kolonel Frans David Kochius. Sehingga ya, posisi Pangeran Diponegoro memiliki pengikut besar itu adalah di Bagelen Timur, Bagelen Barat, sampai Banyumas. Nah, tinggal wilayah itu yang kemudian menjadi basis perlawanan yang belum menyerah dan belum tunduk kepada Belanda. Sehingga ketika Pangeran Diponegoro diajak berunding ke Magelang, waktu itu Kolonel Clarence memberikan jaminan beliau boleh kembali ke Bagelen Barat kalau perundingan gagal. Jadi faktor itu juga ada. Dan ketika kemudian pada saat Pangeran Diponegoro sudah berada di depan de Kock dan ternyata beliau dikhianati dan ditangkap, ada dialog antara beliau dengan Raden Basah Mertonegoro yang menunjukkan keraguan hati Pangeran Diponegoro. Apa yang harus kulakukan? Tetap melawan ataukah sudah selesai sampai di sini? Dan ketika pertanyaan itu diarahkan kepada Mertonegoro, Mertonegoro tidak bisa menjawab, sehingga akhirnya terjadilah apa yang terjadi, penangkapan, dan kemudian beliau dibawa ke Semarang, Batavia, lalu ke Manado, dan akhirnya ke Makassar. Jadi ada sangat banyak faktor, termasuk saya kira faktor psikologis, ya. Semua lelah berperang, Belandanya lelah, para panglimanya Pangeran Diponegoro pun juga pasti kelelahan berperang selama itu, dan kondisinya sudah sangat tidak tidak kondusif bagi mereka untuk menghimpun dukungan rakyat. Wallahu a'lam bishawab.